yang laporan pendahuluan yang rencananya akan dibuat. Untuk pertama yang dari PPT dulu, apakah Anan atau siapa yang mau ini? Di-share, izin share, Pak. Monggo. Masih perlu request ya? Masih belum dikasih izin. Sudah Bapak, sudah di allow Pak, otomatis sekali Pak. Ya, siap. Baik, saya akan menyampaikan tentang kemajuan terkait dengan pekerjaan penyusunan NSPK penerima bantuan sarana prasarana produk unggulan transmigrasi. Mewakili dari Direktorat Pengembangan Masyarakat Agromaritim. Lanjut, Nan. Baik, jadi eh, salah satu fokus yang akan dilakukan untuk pengembangan daerah transmigrasi adalah adanya hilirisasi produk unggulan. Ini nanti akan saya sampaikan sekilas saja eh, untuk pendahuluan. Jadi salah satu fokus pengembangan daerah transmigrasi adalah adanya hilirisasi produk yang merupakan olahan atau proses lanjutan dari komoditas unggulan di setiap wilayah. Nah, untuk itu perlu adanya sarana prasarana dan sarana prasarana tadi merupakan bantuan dari kementerian. Namun saat ini belum ada pengaturan secara operasional atau teknis terkait bagaimana cara atau mekanisme pemberian bantuan tadi. Nah, NSPK ini disusun nanti diharapkan mampu meminimalisir adanya bantuan-bantuan yang tidak termanfaatkan dengan baik sehingga bisa lebih efektif. Penerima manfaatnya ada terutama adalah masyarakat di daerah transmigrasi, kemudian ada pemerintah pusat dan daerah, dan mungkin ada dari pelaku industri yang terkait dengan hilirisasi. Pekerjaan ini dilakukan oleh IPB University dengan kebetulan saya sendiri ditunjuk sebagai ketua tim. Lanjut. Kemudian ada Pak Selamat Widodo, Pak Yudi Kadirin, Bu Farida, dan Mas Hendra sebagai anggota tim dengan kepakarannya yang berbeda-beda. Mungkin saya doang yang bukan pakar ya, tapi ketua tim lah gitu ya. Kalau anggota timnya kepakarannya sudah diakui. Kemudian ada tim admin dan pendukung yang keren. Nah, ini Mas Akbar sama Mas Anan, Wika, dan Mas Zaidan. Lanjut. Nah, rencana pelaksanaan kegiatan yang pertama di awal kita akan lakukan study, mempelajari dokumen-dokumen terkait dengan bantuan sarana dan prasarana yang ada di banyak kementerian atau banyak instansi. Kemudian nanti kita akan coba review dokumen-dokumen tadi, kira-kira mekanismenya yang ada saat ini itu seperti apa di beberapa kementerian dan instansi pemberi bantuan. Kemudian kira-kira apa kelemahannya untuk bisa kita perbaiki dalam nanti kita menyusun pedoman NSPK. Nah, kemudian kita akan lakukan juga eh, penyebaran kuesioner untuk mengetahui sekarang ini atau sampai saat ini apa problem yang dihadapi oleh masyarakat real di luar dari uji petik. Jadi kita akan menyebar kuesioner dan juga akan melakukan survei langsung uji petik di Kalimantan Barat. Kuesioner selain terkait dengan permasalahan yang dihadapi, juga kita akan mencoba mengungkap bagaimana mekanisme yang terjadi di masyarakat terkait dengan bantuan itu, kemudian eh, kelemahan yang dirasakan seperti apa. Juga ada kuesioner yang terkait dengan rantai pasok. Jadi bagaimana
saat ini tata niaga dari komoditas unggulan itu terjadi di wilayah transmigrasi. Kemudian nanti dari situ kita akan mencoba menyusun draft NSPK. Kemudian draft NSPK itu akan kita diskusikan sehingga diharapkan nanti di akhir kita bisa finalisasi. Jadi dalam bayangan saya, Mas Monang dan Bapak Ibu, kita akan ada dua dokumen yang nanti dihasilkan. Dokumen yang pertama itu kajian ilmiah gitu ya terkait dengan bagaimana proses pemberian bantuan. Kemudian dokumen yang kedua itu adalah draft petunjuk atau draft pedoman NSPK. Jadi ada dua dokumen nanti rencananya yang akan dihasilkan. Lanjut, iki fotonya orang nyambung sama itu ya. Jadi eh, secara umum tahap pelaksanaan kegiatan ini adalah tahap persiapan. Kita lakukan rapat-rapat, konsolidasi, kemudian pengumpulan data awal melalui internet ataupun kita komunikasi langsung dengan beberapa eh, teman yang ada di kementerian, kemudian diskusi teknis untuk menyusun kuesioner, kemudian menyepakati kira-kira draft NSPK-nya akan seperti apa dan seterusnya, kemudian kita sebar kuesioner dan kemudian dapatlah draft awal. Nah, jadi hasil sementara yang sudah kita peroleh sampai saat ini adalah kita sudah membuat resume dari beberapa instansi, kalau nggak salah ada sekitar sekitar 10 panduan ataupun peraturan menteri ataupun juknis gitu ya yang terkait dengan bantuan sarana dan prasarana yang ada di Indonesia. Kemudian hasil lainnya kita sudah menyusun kuesioner, sudah kita rapatkan 3 atau 4 kali kuesioner terkait dengan penerima bantuan sarana dan prasarana. Kemudian ada kuesioner rantai pasok, kemudian ada kita identifikasi juga dan kita susun draft prosedur bantuan sarana produksi. Kemudian yang kelima, draft penyusunan laporan pendahuluan. Kalau petunjuk teknisnya belum, nah itu mau kebanyakan tuh Anan tuh ya. Draft petunjuk teknis belum, tapi kalau draft laporan pendahuluan kita sudah buat. Nah, untuk yang kuesioner ini sudah kita eh, buat dalam bentuk Google Form dengan bantuan dari teman-teman yang terlibat di kegiatan lain yang di apa Patriot itu. Lanjut Mas Anan. Nah, ini adalah resum dari mekanisme pemberian bantuan dari beberapa instansi yang kita kumpulkan. Pertama itu dari Permen Desa nomor 2 tahun 2021, di mana jenis bantuannya itu ada penghargaan, beasiswa, bantuan operasional, sarana dan prasarana, bantuan rehabilitasi, dan bantuan lainnya. Kemudian mekanisme penerima dan mekanisme ini kita fokuskan untuk sarana prasarana. Jadi kayak seperti beasiswa penghargaan itu tidak kita kaji, kita hanya fokus pada sarana dan prasarana. Di dalam Permen Desa itu ada kelompok masyarakat, kelompok swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan mekanismenya adalah pemberian bantuan didasarkan pada usulan dari calon penerima, kemudian disampaikan kepada unit kerja eselon 1 atau pejabat pimpinan tinggi meja sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Kemudian pimpinan pejabat pimpinan tinggi media tadi melakukan verifikasi usulan. Nah, kemudian dari hasil identifikasi, seleksi dan verifikasi, kemudian diajukanlah ke kementerian. Kemudian apa catatan yang kami peroleh bahwa usulan dari calon penerima belum muncul di dalam ininya panduannya atau dalam petunjuknya itu adanya dasar pertimbangan. Jadi dasar untuk melakukan seleksi dan verifikasi itu tidak ada.
itu lebih kepada penilaian yang dilakukan oleh kemampuan individu pejabat tinggi media, dan kemudian tidak tertulis adanya usulan itu melibatkan akademisi atau ahli di bidang itu. Dan kemudian tidak ditemukan petunjuk teknis yang lebih detail terkait dengan pemberian bantuan. Itu yang kami kaji dari Permendesa nomor 2 tahun 2021. Kemudian kami kumpulkan juga dari Peraturan Menteri Koperasi tahun 2023, di mana jenis bantuan atau ketentuannya itu nanti di situ ada norma, jadi profesional, terbuka, adil, dan seterusnya. Kemudian ada standar, jadi harus ada aspek legalitas, kemudian tanda daftar, SDM profesional itu muncul di situ. Kemudian ada prosedur yang lengkap dan relatif panjang. Jadi ada pra-inkubasi, inkubasi, dan pasca inkubasi. Kriteria, Izin Bapak, sebentar Bapak. nggih, Izin sebentar Bapak, di ruangan lagi ada masalah jaringan sebentar Bapak. oke, siap, siap, siap. Nanti dikabari aja kalau sudah oke. Kalau boleh lanjut Pak, maaf Pak, tadi kedengaran cukup Supaya saya tahu, Aman, Pak. bukan Lewat internet saya, saya Pak. yang bermasalah. Oke. Bagaimana Mas Menang, sudah bisa saya lanjut? Saya tidak bisa mendengar, masih di mute dari sana. Halo, tolong kasih tanda ini apa gitu kalau suara saya sudah terdengar. Belum sebenarnya, Pak. Dari Ya, Nah, sudah Pak, boleh Waduh. dicek oleh Pak, maaf Pak. Terima kasih Pak. oke, saya coba lanjut ya. Nanti kabari kalau misalnya suara saya belum bisa terdengar dengan baik. Siap Jadi, Bapak. jadi yang dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ini terkait dengan adanya bantuan untuk inkubasi bisnis. Mekanismenya adalah ada penawaran dari kementerian, kemudian nanti UMKM itu mendaftar, ada seleksi administrasi dan wawancara, kemudian yang dia ditetapkan sebagai penerima akan dilakukan inkubasi, ada pelatihan, pendampingan, konsultasi, dan lain-lain. Kemudian ada pasca inkubasi, dipantau bagaimana setelah proses bantuan inkubasi tadi diberikan. Nah, catatan dari peraturan ini adalah regulasinya relatif lengkap dan detail, tetapi implementasinya memang perlu sumber daya yang cukup besar, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial, karena harus ada yang mendampingi, kemudian ada pemantauan pasca inkubasi dan seterusnya. Nah, kendala di lapangan adalah tadi adanya keterbatasan SDM untuk pendamping pada peraturan Menteri Koperasi ini. Lanjut, Mas Anan. Nah, kemudian ada eh, Permenkop UMKM tahun 2024. Ini bantuannya juga ada macam-macam. Kemudian kita fokuskan pada yang sarana dan prasarana. Jadi penerimanya bisa perseorangan, asal dia non ASN, kemudian koperasi, UMKM, dan seterusnya. Nah, mekanismenya adalah
usulan dari calon penerima kepada kementerian. Kemudian verifikasi oleh eselon 1 bisa ada tim kerja dan kemudian penetapan oleh menteri. Penyalurannya bisa melalui skema langsung dari kementerian atau melalui tugas pembantuan ke Pemda. Kemudian pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh eselon 1 dan hasilnya dilaporkan ke menteri. Petunjuk teknis untuk mekanisme ini ditentukan oleh eselon 1. Nah, catatan yang kami peroleh adalah regulasinya sudah cukup komprehensif, sudah cukup lengkap, tetapi belum ada detail teknis terkait dengan indikator seleksi. Misalnya termasuk kapasitas, daya dukung berapa banyak, produktivitas komoditi di sana, kemudian prioritas sektor dan lain-lain. Kemudian skema usulan bottom up ini bisa memperlambat atau bisa lambat gitu ya, jika tidak ada standarisasi untuk proposal. Karena menyeleksinya jadi agak sulit gitu ya, karena standarisasi proposalnya belum ada. Kemudian ada kemungkinan rawan overlap ketika koordinasi. Kemudian masalah SDM untuk memonitor ya, untuk mendampingi dan lain-lain. Kemudian ada sanksi administratif tetapi belum rinci bagaimana tata cara nanti memberikan sanksi. Berikutnya ada Peraturan Menteri Pertanian tahun 2024 terkait dengan pedoman umum bantuan pemerintah lingkup untuk Kementerian Pertanian. Jenis bantuannya ada beberapa dan kita juga fokuskan pada yang sarana prasarana saja. Penerima bantuannya bisa perseorangan, kelompok tani atau gapoktan, kemudian bisa juga lembaga pemerintah atau non-pemerintah. Mekanisme pengusulannya melalui aplikasi elektronik untuk kelompok tani gapoktan. Kemudian ada seleksi calon penerima dan calon lokasi sesuai persyaratan teknis yang dijabarkan dalam Juknis. Kemudian penetapan penerima oleh BPK, disahkan oleh KPK, kemudian mekanisme pencairannya juga sudah diatur, termasuk pertanggungjawaban keuangan. Nah, untuk aplikasi yang elektronik ini mungkin di beberapa daerah akan terkendala adanya akses internet. Kemudian Juknis disusun per direktorat sehingga berpotensi ada variasi standar itu antar direktorat. Selanjutnya catatan yang kami berikan adalah pemantauan dan evaluasi dilakukan bulanan, tetapi kualitas pelaporan sangat tergantung pada SDM dan kepatuhan penerima. Dan belum ada sanksi detail terkait adanya pelanggaran. Ini catatannya. Kemudian lanjut. Ini yang kemudian selanjutnya dari Permen Perin. Tidak usah saya baca satu persatu. Kemudian ada keputusan Sekjen Kemenak, gitu ya. Kemudian lanjut Mas Anan. Nah, ini kuesioner yang sudah kami susun, baik untuk survei penerima bantuan sarana prasarana dan bangunan, serta kuesioner untuk analisis rantai pasok. Analisis rantai pasok ini menurut kami penting untuk dianalisis supaya kita tahu sebenarnya berapa kemampuan eh, maksimum atau optimum yang ada di daerah atau di wilayah transmigrasi. Sehingga nanti dari situ bisa menjadi dasar ketika akan memberikan bantuan sarana prasarana produksi, kapasitas eh, mesin itu harus mempertimbangkan kapasitas hasil pertanian untuk komoditas unggulan tersebut. Ini sudah kita buat dalam bentuk Google Form dan kemarin hari apa kita rapat itu ya, hari Selasa atau hari Rabu
DPMA saya sudah minta Mas Anan untuk mencoba ke apa diuji coba melalui salah satu pendamping yang terlibat dalam kegiatan Patriot. Nanti nanti mungkin Mas Anan bisa menambahkan terhadap apa terkait dengan eh, uji coba Google Form untuk kuesioner tadi. Lanjut Mas Anan, habis apa masih ada? Nah, ini kemarin eh, dari komunikasi kita di WAG, saya coba kami tim mencoba menyusun bagaimana mekanisme prosedur pemberian sarana produksi di Kementerian Transmigrasi. Karena memang relatif baru sehingga belum stabil, belum ada standar yang baku. Nah, kami mencatat dari komunikasi di WA itu ada dua mekanisme saat ini. Jadi mekanisme masyarakat membuat proposal, kemudian proposal itu diajukan ke Dinas Transmigrasi di daerah, kemudian di situ dievaluasi, diseleksi, kemudian diajukan ke Kementerian Transmigrasi. Nah, di kementerian nanti akan diputuskan jenis bantuannya seperti apa dan dikirimkan ke masyarakat. Nah, mekanisme yang kedua adalah adanya top down. Jadi Kementerian Transmigrasi melakukan analisis dan memutuskan akan memberikan jenis bantuan apa ke wilayah transmigrasi, memberikan informasi jenis bantuan itu, dan kemudian mengirimkan bantuan ke masyarakat. Ini yang kami tangkap kemarin. Nanti silakan dikoreksi kalau ada kesalahan. Lanjut. Nah, demikian untuk paparan PPT terkait dengan apa yang sudah kami lakukan. Kemudian untuk yang Word draft laporan pendahuluan, Mas Anan bisa di-share juga. Atau mau ini dulu kita diskusikan? Saya serahkan ke Mas Mona. Boleh Bapak diskusi dulu, nanti juga boleh berbagi apa yang ada di Word Bapak. Izin Bapak, sebelumnya terima kasih buat paparan yang boleh disampaikan kepada kami yang ada di ruangan eh, terkait pembahasan yang disampaikan. Mungkin di catatan dari saya Pak, pertama itu lebih mempertajam, ini kan sesuai dengan agenda kita rapat hari ini Pak. Rapat hari ini kan agendanya adalah rapat persiapan laporan pendahuluan. Artinya kita mempersiapkan kegiatan laporan pendahuluan yang akan kita sampaikan di minggu depan ataupun waktu yang disesuaikan dengan kesesuaian waktu PMA-nya kapan bisanya. Kedua, di latar belakang Pak, ini kan memang sudah kelihatan, sudah dibunyikan tadi tentang transportasi, kemudian uh, bagaimana IPB University sebagai perguruan tinggi yang berbasis riset, kemudian kita mencoba untuk menyusun NSPK-nya penerima manfaatnya. Mungkin lebih dipertajam, ini Pak, bagaimana kondisi existing saat ini, kondisi existing saat ini kan di latar belakang, boleh ditambahkan juga Pak, kondisi existing, kemudian kita juga ada direktorat baru yang belum ada semacam kutub tenis atau kaidah untuk memberi sebagai dasar untuk memberikan bantuan sarana prasarana. Kedua, di latar belakang juga nanti boleh disampaikan juga Bapak Ibu terkait regulasi existing yang sudah ada. Memang pada saat sebelumnya saya coba share ya Bapak. Monggo. Ini coba saya ingatkan kembali, coba saya bagikan kembali. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah. Nah, kita kan salah satu direktorat yang ada di tim PENT. Kita Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi Masyarakat Transmigrasi. Kita tugas dan fungsinya berkaitan dengan pengembangan sarana prasarana produksi Bapak. Nah, ada pengembangan teknologi, hilirisasi, pengembangan rantai pasok,
dan pengembangan biaya produk unggulan transmigrasi. Nah, di kita itu ada Direktorat Perencanaan Teknis juga, ada Direktorat Pengembangan Kelembagaan. Nah, Direktorat Perencanaan Teknis itu nanti akan menghasilkan output, dan output itu akan menjadi inputan buat di Direktorat Pengembangan Produk Unggulan. Kemudian kalau latar belakangnya yang kemarin kita coba susun, mungkin nanti dipertajam lagi sama teman-teman IPB. Secara inti adalah sebagaimana tersalurnya bantuan sarana proses tepat sasaran, tepat guna, dan berkelanjutan. Kemudian kita coba nanti mendefinisikan sarana produksi itu apa sih? Karena sarana produksi juga ada yang di on farm. Sarana produksi kita kan berfokus kepada pasca panennya. Kemudian selain Iya. tujuannya supaya jadi acuan, kemudian meningkatkan ketersediaan tidak hanya meningkatkan ketersediaan, tetapi bagaimana juga kita meningkatkan kualitas yang pastinya akan berimplikasi atau berdampak pada peningkatan efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas atas bantuan yang diterima pemerintah daerah atau masyarakat setempat. Nah, kemudian terkait itu, ini sebenarnya Bapak Ibu, di kita itu kalau hadir teman-teman dari P2KT, kalau salah, di kita itu ada dua Direktorat Jenderal Bapak sekarang, semenjak Nah, Kementerian Komunikasi mekar menjadi kementerian sendiri. Ada Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, dan ada Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi Masyarakat Transmigrasi atau singkatannya PEMT. Nah, harapannya dua Direktorat Jenderal ini saling tersinkronisasi, terintegrasi. Nah, kalau kita lihat di sini, inilah adalah proses bisnis terkait perencanaan yang ada di Direktorat sebelah Bapak Ibu. Saya coba share. Nah, kalau transmigrasi, dia akan menyusun dulu namanya RKT Bapak Ibu. Jadi kalau boleh dibilang sebenarnya RKT ini adalah dokumen secara makronya. Nah, makronya nanti kemudian ada dokumen mesonya. Dokumen mesonya ada RSKP Bapak Ibu. Kemudian ada dokumen mikronya, ada dokumen perencanaan teknis satuan pembangunan RTSP nanti akan dibangun. Nah, nanti ini boleh kita pelajari lagi atau pertajam lagi, ada di Permendes nomor 5 tahun 2021 tentang tata cara perencanaan kawasan transmigrasi. Yang saat ini juga Bapak Ibu sedang dilakukan review terhadap Permendes nomor 5 tahun 2021 tersebut. Nanti saya juga coba bagikan draft legal draft final terhadap review Permendes tersebut. Selain terhadap Permendes nomor 5, karena kita dulu masih bergabung sama desa, maka dulu regulasi kita kebanyakan menyebutkan Permendes atau Permendes PDTT, karena kita dulu masih gabung dengan Kementerian Desa. Jadi beberapa regulasi masih mengikut ke regulasi yang sebelumnya. Untuk regulasi tambahannya, ada terkait transformasi arahan Pak Menteri dengan program 5T Bapak, nanti coba saya share nanti yang ada di kita. Nah, kemudian kan kita kan mau transformasi barang mentah menjadi barang jadi, kemudian barang mentah, kemudian barang produk unggulan kan adalah barang jadi, sedangkan barang mentah bisa kita tafsirkan sebagai komoditas unggulannya. Ini sama halnya tadi seperti yang disampaikan kalau tidak salah ada di kuesioner ya Bapak ya. Di kuesioner, iya. kalau tidak salah saya lihat ada dua, ditanyakan apa yang menjadi produk unggulannya. Nah, kemudian nanti kan kalau produk, kalau boleh kan nanti kita definisikan lagi Pak. Kalau boleh nanti di dalam definisi jenis ada definisi operasional atau definisi terhadap istilah. Harapannya nanti kalau boleh Bapak Ibu di laporan pendahuluannya nanti boleh disampaikan sistematika laporan pendahuluannya. Nah, tadi kan memang sudah ada skills kalau nggak salah sih. Misalnya dari latar belakang, kemudian nanti daftar istilah, kemudian nanti terkait output apa yang dihasilkan, metode yang akan digunakan apa. Nah, kalau kembali lagi ke sini, terkait potret komoditas unggulan sebenarnya sudah ada dimuat di dalam salah satu dokumen itu, yaitu di dokumen RSKP. Di pasal 84 itu ada rencana pengembangan pola usaha pokok. Di pasal 102 itu dibunyikan rencana pengembangan pola usaha pokok itu ada berupa jenis komoditas apa, jenis bidang usahanya apa,
dan pola usaha sekunder ini apa. Nanti ini juga nanti menjadi pertimbangan kita Bapak. Misalnya nanti pada saat penyusunan juknis ini, apa-apa aja syarat, bahkan prasyarat yang harus dilengkapi sebelum menerima bantuan. Kalau di bagian kolom akhir tadi kalau tidak salah kan ada flowchart-nya itu prosedur sarana produksi saat ini Kementerian Transmigrasi. Kemudian ada masyarakat membuat proposal, ada dua term, ada dinas transmigrasi, itu sifatnya yang bottom up. Satu lagi kalau tidak salah yang top down ya Bapak ya. Betul. Nanti Nah, dari top down, baik dari bottom up, mungkin kita buat nanti lebih rinci lagi Bapak. Nah, lebih rinci siap. lagi. Ya, termasuk kita poin pentingnya adalah mengulik kembali menginventarisasi selain dari yang ada di luar, juga nanti kita pertajam mengulik ketentuan regulasi yang ada di internal kita sendiri itu Bapak. Oke. Selanjutnya konteksnya NSPK kita ini nih Bapak kan ujungnya nanti kan kita kan akan membahas ruang lingkupnya Bapak. Kalau beberapa regulasi yang sudah existing sebelumnya baik dari Kemenperin, Kemenkop, kalau kita lihat kan selain dia mengatur yang namanya, selain juga dia menjadi guideline untuk melihat kriterianya, dia juga kalau tidak salah mekanismenya. Nah, kalau Betul. judulnya kan adalah kriteria penerima bantuan sarana prasarana produk unggulan transmigrasi. Kalaupun nanti kita memungkinkan untuk membahas mekanismenya, mungkin kita batasi di ruang lingkupnya. Mungkin nanti kita akan di ruang lingkupnya saja, Bapak. Intinya goalsnya nanti kan ketika kita bicara kriteria, nanti kan pasti ada melahirkan yang namanya sudah sesuai, belum sesuai, kemudian apa yang harus dilengkapi. Jadi kita melihat potret kalau memang dia belum sesuai, kira-kira apa saja yang harus dipenuhi, apa aja yang harus dilengkapi menjadi prasyarat. Kalaupun misalnya dia menerima bantuan, apa aja tunggakan persoalan-persoalan yang dianggap yang harus dipenuhi. Kemudian nanti kita bahas lagi mungkin secara lebih detail subjek penerima bantuannya Bapak. Soalnya objek penerima bantuannya kan masyarakat pemerintah daerah. Dalam hal ini adalah lembaga. Nah, berkaitan dengan ini, berkaitan dengan struktur di organisasi kita yang seperti saya sampaikan sebelumnya. Di kita ada namanya Direktorat Pengembangan Kelembagaan Transmigrasi. Mungkin kita pasti singgungan di situ. Mereka pasti akan nyusun bagaimana kriterianya di mereka. Mungkin kita sampaikan aja nanti di judis kita seperti itu, kriterianya sesuai dengan apa yang sudah diatur di kelembagaan, di Direktorat Pengembangan Kelembagaan. Kemudian terkait dokumen-dokumennya, di kita juga ada Pak, Direktorat Perencanaan Teknis, Direktorat Perencanaan Pengembangan Ekonominya. Dan ini subjeknya tidak hanya hanya lembaganya, terus bagaimana kesiapan kawasannya. Nah, di kita ada juga Pak di Permendes 25 2016 tentang kalau kita lihat nanti kan kalau boleh Pak, nanti kita juga boleh mendefinisikan sarana prasarana produksi itu apa aja. Sarana produksi ada yang untuk pertanian, ada yang saprotan, ada juga yang sifatnya sarana produksinya di pasca panen. Nanti kita batasi aja apakah ruang lingkup jenis ini hanya sebatas sarana produksi pasca panennya saja yang akan kita bahas. Nah, karena sarana produksi untuk OFAM-nya itu ada di teman-teman Direktorat Jenderal sebelah Bapak di PPK Trans. Nah, jenis-jenisnya untuk saat ini regulasi kita yang ada di Permendes nomor 25 tahun 2016. Nah, tentang prasarana, sarana dan utilitas umum Bapak. Nah, kemudian terkaitnya di Permendes nomor 19 2018 ini terkait dengan pola usaha pokok apa aja yang ada di transmigrasi Bapak. Nah, pola pokok kita secara umum ada 3. Ada sektor primer, sekunder, dan tersier. Nah, pola usaha pokok ini tidak terlepas dengan struktur atau hierarki keuangan yang ada di transmigrasi. Di kita sampai saat ini Bapak di kawasan itu nanti ada kawasan, dalam kawasan itu nanti terdiri ada 3 sampai 6 SKP, satu kawasan pengembangan, kemudian ada SPSP Bapak. Nanti coba bantu visualisasi
di kita ada untuk memperoleh gambaran visualisasi itu kita ada namanya sipukat Bapak. Jadi kita dapat bisa melihat gambaran struktur ruang yang ada di kawasan. Sebentar coba saya share. Sudah kelihatan tuh Bapak Ibu di tampilan? Hampir. Oke, sudah. Nah, kita coba aja lihat contohnya salah satu yang kemarin yang akan kita lakukan uji petik ya Bapak. Ya. Ini Rasa Jaya kan di Kalimantan Pak. Ini kan ada layer-layernya Bapak. Ini adalah yang biru adalah delineasi kawasan transmigrasi kita Bapak. Nah, di dalam transmigrasi ini kita ada struktur ruangnya, ada layer SKP. Nah, nanti ada SKPB, kemudian ada sorry, ada SKPA, ada ini SKPB, delineasi yang dengan garis putus-putus merah ini adalah SKP, sedangkan yang biru-biru ini adalah kawasannya Bapak. Kemudian dalam itu juga ada ASP, adalah pemukimannya. Di sini ada Bapak, sini SP-nya. Nanti jadi balik lagi di dalam pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi pastinya akan diawali dengan adanya dokumen rencana kawasan transmigrasi, dilanjutkan dengan rencana perwujudan kawasan transmigrasi Bapak. Jadi nanti terkait Resor Jaya ini pastinya kita akan butuh dokumen-dokumen yang sudah pernah ada, kita nanti inventarisasi apa-apa aja dokumen yang sudah dihasilkan di Kementerian Transmigrasi. Nah, kemudian itu yang terkait ruang. Nanti bisa dilihat Bapak, ini webnya open source kok Bapak Ibu, terkait di sertifikatnya Bapak, nanti boleh dilihat. Siap. Nanti coba kita akan cek. Sementara ini aja Bapak, kita saat ini juga udah hadir Pak Direktur Bapak, Pak Sofian. Mungkin dari Pak Dir ada sepatah dua kata boleh menyampaikan dalam forum ini Bapak. Pak Dir Sofian, boleh saya silakan Pak, sebentar Pak, kamera saya ganti Pak, sebentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas? Sudah, Pak. Terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk bisa bergabung. Mohon maaf saya terlambat karena kalau di kami ada uji kom berenang Pak. Oke. Setiap tim Madya Pratama
harus wajib bisa berenang. Ya, baik, terima kasih. Demikian Bapak, jadi di sini kami berharap di dalam nanti hasil dari penyusunan SPK ini kita adalah memberikan suatu petunjuk pelaksanaan Pak, ataupun mungkin bisa disebut juknis, petunjuk teknis untuk kriteria-kriteria untuk bantuan pemerintah, terutama dalam ini adalah alat-alat mesin pertanian, Pak. Oke. Nah, di sini kami menggarisbawahi karena di Kementerian Transmigrasi ini ada 2 dirjen. Dirjen PPK Trans, Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, dan Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi. Nah, kami yang di pengembangan ekonomi, Pak. Di sini garis demarkasinya adalah teman-teman di Dirjen 1 itu on farm, sedangkan kami di sini adalah off farm. Jadi garis pasca Pak ya. pasca, sehingga intinya bahwa Dirjen kami di sinilah yang mengembangkan hilirisasi dari komoditas menjadi produk. Nah, untuk membuat komoditas menjadi suatu produk unggulan, itu kita perlu alat-alat mesin pertanian. Jadi di sini kita tidak bicara lagi tentang bajak garu, bajak singkatan, tidak. Tapi bagaimana mesin-mesin penepung beras, misalkan. Kemudian jadi bihun, misalkan. Atau mesin untuk misalkan untuk kemarin saya lihat di tempatnya Pak Handian itu kan ada bagaimana pepaya itu diolah di packaging yang cakep. Kemudian juga ada hidroponik yang bertingkat-tingkat pakai lampu. Nah, seperti itu Pak Handian. Itu yang tugas utama dari direktorat kami. Jadi mohon maaf, makanya intinya teman-teman kami harus banyak merapat ke tempatnya Pak Andian karena mimpi-mimpi di tempat kami itu kebetulan sejalan dengan tempatnya Pak Andian. Sehingga alat-alat mesin pertanian yang apa sih? Nah, contoh nih, mesuji kita kembangkan integrated farming, Pak, di mana di sana padinya banyak, ya toh. Nah, gramnya kebuang. Nah, di sini kami integrated farming bagaimana mengolah batang padi jadi silase, kemudian juga kotorannya dengan biogas menghasilkan energi, kemudian juga kotoran pasca gasnya diambil, kami di sini juga nanti akan menjadikan itu sebagai pupuk ya, pupuk kandang, di mana kita juga akan menerapkan juga aquaculture. Izin Pak, jam 10 kami harus Indonesia Raya Pak. Oh, oke siap. Ini saya agak susah berdiri. Tempatnya nggak cukup. Saya duduk tegak saja.
Baik, izin kita mulai lagi Pak ya. Oke, Jadi intinya juga seperti yang di Maloi Kaliorang, Mbak PSI-nya Mbak Devi, sini Mbak, kita kenalkan Pak Andian. Jadi itu kebanyakan kan sawit Pak, tapi warga juga mencoba alternatif pisang tepok dan sudah mulai banyak. Yang kemarin juga saya tanyakan ke Pak Andian, sehingga menyarankan dibikin tepung pisang, dan ternyata di IPB juga sudah melakukan itu. Nah, seperti itulah Pak, mesin-mesin istilahnya iya, di tempat kami. Dan juga nanti PR kami juga harus untuk menyalurkan hasil itu. Kami ada direktorat satu lagi, yaitu promosi dan pemasaran. Nah, nanti mungkin dari IPB, dari produk-produk kami sudah punya apa namanya off-taker-off-takernya, nanti dari direktorat sebelah promosi dan pemasaran nanti juga akan berjalan bersama dengan Bapak untuk menggandengkan dengan off-taker yang memang sudah berjalan dengan IPB. Itu Pak kira-kira dari kami, dengan harapan dari Pak Prabowo bahwa kami akan menjadi garda terdepan untuk ketahanan pangan Pak. Jadi kawasan-kawasan transmigrasi ini diharapkan ketahanan pangan, tapi bukan ansih padi Pak. Jadi berbagai oke. jenis makanan yang bisa diharapkan untuk meningkatkan pendapatan dari masyarakat. Ya. Demikian Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur. Mohon izin Mas Monang, saya menanggapi. Jadi eh, insya Allah kita akan terus berkolaborasi. Kebetulan kalau untuk teknologi pembuatan produk pangannya, olahan pangannya, memang kebetulan saya sendiri, Cahyo, yang banyak berkecimpung di situ. Jadi untuk teknologi pembuatan tepung pisang, tepung talas, multigrain rice instan dan lain-lain itu memang kami sudah lakukan. Prototipe alat dan teknologinya sudah ada. Hanya memang kita harus agak hati-hati terhadap skala usaha sehingga mungkin perlu ada gradasi skala di mana ada tahapan untuk pengenalan produk, uji pasar, dan lain-lain, sehingga eh, seringkali kalau kita paksakan pada skala yang terlalu besar di awal, itu biasanya kemudian nanti ada shock, ya, shock psikologi dan shock manajemen. Nah, sehingga malah kemudian nanti eh, nggak maksimum hasilnya. Kalau untuk produk olahan pangan, insya Allah di kami teknologinya sudah lengkap, produknya, gambaran pasarnya, mesin dan persyaratan mesin yang diperlukan, insya Allah sudah lengkap. Hanya tinggal nanti memang kita harus banyak eh, diskusi, gitu ya. Jadi seperti misalnya yang saya kembangkan sederhana, yang kami kembangkan itu teknologi untuk sterilisasi produk hasil ternak dan hasil perikanan. Nah, itu bisa masuk ke konsumsi haji karena dia bisa awet eh, sekitar 1,5 tahun ya di suhu ruang. Nah, kemarin MBG juga sedang mencoba kerjasama dengan kami untuk pengembangan menu ya. Jadi menu yang paling cocok untuk komoditas lokal itu seperti apa. Itu contoh-contoh saja. Nah, untuk terkait dengan pekerjaan ini, mohon izin mungkin nanti kami tim akan sering merapat dengan tim teknisnya yang dikomandoi Mas Monang. Karena kalau lewat Zoom atau lewat WA, kadang-kadang diskusinya ada miss, gitu ya. Sehingga mohon izin Mas Monang kalau nanti kami agak sering merapat ke sana atau
Mas Monang ngopi lagi ya di kami gitu ya, supaya hasil dari kerjaan kita ini lebih lebih apa maksimum gitu. Nah, eh, sebagai informasi harus kita akui bahwa eh, sebagian besar mungkin bantuan sarana produksi itu tidak optimum karena saya juga terlibat di kementerian lain termasuk di BI untuk bagaimana mengevaluasi bantuan sarana. Nah, itu yang kemudian nanti kalau bisa kita minimalisir. Dengan adanya petunjuk ini kita minimalisir sehingga bantuan itu lebih efektif. Em, ada catatan yang kemarin itu saya diskusikan dengan kawan-kawan muda dipimpin Mas Monang. Apakah prosedur pembelian itu harus tetap e-katalog ya? Bisa nggak kita nyempal dari e-katalog? Karena seringkali alat-alat yang ada di e-katalog itu mekanisme kerjanya tidak bagus gitu. Terakhir pun Pak Handian saya apa ledek gitu ya, karena ada proses ada apa kerjasama dengan pihak mitra untuk bantuan pengering kopi. Tapi solar dome-nya tidak sesuai gitu ya. Nah, ternyata secara administratif nggak bisa kalau nggak pakai e-katalog. Nah, maka kemudian yang kami lakukan apa? Beli solar dome di e-katalog. Begitu dipasang kita bongkar. Kita rubah gitu solar dome-nya. Jadi biayanya jadi bengkak sekali. Nah, ini eh, nggak tahu nanti kalau misalnya memungkinkan kita jadikan alternatif lain di dalam upaya meminimalisir bantuan apa sarana produksi supaya lebih efisien nanti bermanfaat atau kalau enggak ya kita diskusikan bagaimana mengantisipasi terhadap aturan itu. Jadi gitu Mas Monang ya terkait tadi masukan dari Mas Monang sudah kami catat dan ada rekamannya nanti akan kami apa include-kan di dalam laporan pendahuluan karena sudah kami susun juga dibantu Bang Hendra Khair Rizal kemarin sudah di apa tuliskan tentang definisi-definisi eh, dari istilah-istilah sudah tertulis. Nah, mungkin dalam waktu minggu-minggu depan awal gitu ya, kalau memungkinkan ketemu, kita ketemu, boleh di Jakarta, boleh di Bogor, nah, sehingga draft laporan pendahuluan itu bisa lebih efektif kita diskusikan secara offline. Begitu kira-kira sementara dari saya. Mungkin ada masukan dari kawan-kawan saya. Bang Khair, panggilannya Bang Laso ini. Izin Mas Cahyo, Oke, untuk kami ini ya ini sementara ini supaya posisi kita aman. Nah, dari LKPP itu memang mau nggak mau lari katalog. Cuma yang sekarang sudah versi 6.6 ya, procurement-nya. Jadi katanya kan biar apa? Jadi kan seleksi mini istilahnya kalau oke, kata. oke. Memang kami contoh ya, Mas Hermawan itu waktu untuk yang film Senggi, dia sebenarnya sudah main ke CV yang Pak Made, Panama Buah Merah, Oke, Uncen. Ini oke. Buah Merah Kapsul. Tapi sama, beliau nggak mau ngurus ke dinas perindustrian karena masalah TKDN dan lain-lain gitu. Sehingga beliau istilahnya, padahal kalau kita pengadaan mesinnya melalui beliau, itu ongkos angkutnya jauh lebih murah karena Oke. dari Jayapura. Nah, ya nanti kita coba konsultasikan ke LKPP untuk yang lain-lain karena memang syaratnya harus
e-katalog perusahaan tersebut harus mendaftar ke LKPP. Hmm. Padahal juga sudah di ini, tapi ya persyaratan neko-neko. Dan yang kedua, nanti kalau jadi bahan makanan, itu kaitannya nanti dengan BPOM. Nggih, ada BPOM, ada PIRT. Nah, Nah, ini ternyata Pak Made ini produk kapsul buah merah ini nggih. ternyata sampai sekarang izin BPOM-nya belum keluar. Hmm. Karena Pak Made ahlinya kan ahli teknologi industri pertanian ya, timnya. Ya, Nah, sementara yang dibutuhkan kan orang yang HICCC ya Pak ya. HACCP, HACCP. Hmm. Ya. Nah itu yang sering kali BPOM itu yang sering membuat produk-produk kita ini terganggunya seperti ini Pak. Ya, Iya, siap. nanti Jadi, mohon nanti saya monggo. saya boleh tanggapi nanti kalau misalnya ada problem terkait perizinan, kita bisa diskusi khusus. Kebetulan saya juga salah satu tenaga ahli di BPOM atau apa ya istilahnya, bukan tenaga ahli. Ya. Narasumber juga sesekali saja. Pokoknya ginilah, saya punya teman-teman di BPOM gitu. Nah, seringkali memang ada persyaratan-persyaratan kalau yang mau izinnya itu izin MD atau BPOM. Tapi sebenarnya tidak semua produk itu harus MD. Bisa PIRT dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kodia setempat. Nah, kalau misalnya mau MD, itu memang persyaratan utama itu bangunan harus sesuai dengan persyaratan dari BPOM. Nah, di kawasan transmigrasi seringkali lingkungannya yang agak sulit. Jadi semak-semak gitu ya ada di mana-mana gitu. Nah, karena itu harus ada radius. Jadi ada sekian puluh meter dari apa bangunan pabrik itu nggak boleh ada semak-semak. Oke, Kemudian saluran pembuangan air misalnya. Nah, itu kadang-kadang kan nggak ada di transmigrasi gitu ya. Nah, jadi artinya gini, Pak Direktur, nanti boleh saya fasilitasi lewat Zoom atau apa dengan direktur pengawasan atau direktur apa pemberian izin MD di BPOM. Nah, nanti dihadirkan itunya, pengusahanya dihadirkan, pendampingnya dihadirkan, sehingga akan ketahuan apa ininya, problemnya. Bahkan kalau sudah mengajukan izin ke BPOM, terus tidak keluar izinnya, asal ada nama lengkap dari UMKM-nya, saya bisa bantu telusuri, gitu ya. Saya bisa bantu telusuri apa problemnya, apa kekurangannya. Karena kadang-kadang salah menuliskan nomenklatur produk, itu izin nggak keluar, oh, gitu ya. Jadi nomenklatur produknya waktu milih itu salah gitu. izin Pak, ini kami di Teluk Bintu nih, Oke, Pengalengan, kita oke, dapatkan Prof. Yaukin, Prof. Untuk pendidikan Solo ya. Iya, tapi ternyata sampai el-elan sama Gus Sondang Pak, Direktur ya Pengawas. betul. Hmm. Sampai el-elan sama Gus Sondang, ini di Teluk Bintu ini SP1. Nah, karena kan makan dalam kaleng memang dia kecil banget. Makanya resiko tinggi ikan dalam kaleng. Ya, Tangkapannya banyak, bahkan Mas di sana itu ikan manyung itu dibuang, hanya diambil apa gelembung renangnya, terus dagingnya itu dibuang. Nah, uang. saya sudah kerjasamakan antara Pemda Teluk Bintu ini dengan Pemda Demak. Kan padahal ikan manyung itu kalau di Jakarta kan das manyung itu kan wah mahal. Ya, Nah, tapi ternyata di sana dibuang. Makanya kita
bikin dalam bentuk kuah kuning nih, kalau saya dibilang ikan conggi. Ini kalau dibawa ke Jawa, wah ini jadi primadona. Tapi ternyata saya kecentok di Busodang. Karena Nah, dari segi bangunan sudah memenuhi syarat, Mas. nggih. Dari tenaga CEO manajer di situ kan kita bumdes waktu itu. Sudah PT. Tapi ternyata memang tidak. Dan lokasi terang paling tinggi sudah bisa dapat SMA itu udah hebat, Mas. Hmm. Saya minta CEO manajernya harus yang punya sertifikat HACCP ya. Nah itu Ya, wah sulit. Sementara perusahaan yang ada di Kudus saya tawarkan tenaga ahlinya ada nggak mau ditaruh di situ, itu nggak mau, namanya Papua Barat takut ketembak katanya. Jadi, ini juga problem buat kita, makanya sekarang transmigrasi ada program Patriot itu. Di antara kita mendorong mahasiswa-mahasiswa yang jurusannya pengolahan hasil perikanan, pengolahan hasil pertanian untuk bisa dijadikan patriot di kawasan transmigrasi itu. Nanti kita harapkan mereka jadi CEO manajer yang perusahaan-perusahaan yang kita buat ini. ya. Mohon maaf Pak Direktur. Yang kaleng yang contoh itu sudah izin MD kah? Belum Pak, belum. Oke. Ya, Jadi yang urus Mas Mular, silakan Mas Mular. Mungkin Pak itu belum bisa masuk KMD karena masih proses pengurusan PMR-nya Pak, program manajemen resiko di kelas pabriknya Pak. oke. Uji validasi panasnya sudah dilakukan. Jadi untuk uji validasi panas sudah dilakukan, waktu itu dengan menggunakan konsultan dari UGM. Hmm. Tim dari Bepom Pak waktu itu melakukan uji validasi panas KF0 yang kedua, tapi masih sebagai bentuk pendampingan, belum dalam tahap pengujian Pak. Hmm. Jadi karena waktu itu rekomendasinya adalah untuk mencari tenaga ahli yang akan menjadi operator di pabrik tersebut. Karena keterbatasan itu akhirnya pabrik tidak bisa melanjutkan untuk proses pengurusan KMR dan MD-nya Pak. Oke. Jadi eh, makanan kaleng itu kan produk eh, memang high risk ya. Jadi kebetulan saya salah satu pendiri Forum Thermal Proses Indonesia yang diinisiasi oleh BPOM. Nah, eh, kalau persyaratan bangunan, kemudian checklist CPPOB, kemudian dokumen HACCP plan, kemudian uji validasi panas itu sudah dilakukan, itu sebenarnya sudah bisa berjalan. Tentang pengelolanya itu lulusan SMA tidak masalah, tetapi dia harus ditrainingkan untuk HACCP dan produk steril komersial. Nah, kebetulan di beberapa perguruan tinggi termasuk di IPB ada training itu. Oke. Jadi kami sering mengadakan training itu. Jadi nanti si pengelolanya tidak harus tertinggi, tidak harus. Tapi yang bertanggung jawab terhadap proses itu harus punya sertifikat pelatihan HACCP plan dan pelatihan uji kecukupan panas, uji validasi panas. Nah, jadi boleh dikomunikasikan. Kebetulan saya juga mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang uji validasi panas dan penyusunan dokumen PMR serta HACCP plan. Jadi kalau dikomunikasikan insya Allah ada jalan keluar. Kan kemarin kata Mas Monang, sayang aja baru ketemu minggu ini dengan Pak Cahyo gitu. Ya. Terima kasih Mas Cahyo. Jadi justru intinya nanti Juklat itu walaupun judulnya nanti mesin-mesin, tapi saya berharap nanti di ujung Juklat itu tadi ada bunyi yang seperti Mas Cahyo cerita tadi, karena semuanya kan ke produk makanan ya Mas, nanti kan menjurusnya ke Ya, jadi ada guidance untuk mengarah ke Bepom gitu. siap. Nah, terus khusus yang ini yang macet,
Mungkin nanti Mas Monang dan Mas Hermawan akan saya perintahkan sowan ke Bogor. Siap. Lo langkah-langkah apa sehingga nanti rumah-rumah produksi di kita yang menghasilkan produk-produk itu nanti izin perizinan dengan BPOM, mau PRT atau itu monggo nanti bisa kita konsultasikan. Ya, terima kasih. Nah, ini sosok harapan buat kami, Mas Cahyo. Oke. Jadi kalau yang sekarang itu kemasannya yang tren sudah bukan kaleng. Kemasannya itu retort pouch. Jadi yang fleksibel, yang untuk ke konsumsi haji kemarin dia plastik tahan panas kemasannya. Ya. Oke. Baik, silakan Mas Mohamad. Baik, makasih Pak Dir. Izin Pak Cahyo, ini kan mengingat kembali Pak untuk NSPK kita Pak, seperti yang Pak kita sampaikan itu adalah kriteria penerima bantuan. Oke. Kita ingin mempertajam kualifikasi lembaga penerimanya dan bagaimana mekanismenya. Apa yang terjadi yang sampai Kak Fadir mungkin bisa jadi akar masalahnya adalah pada saat proses fungsi perencanaan. Nah, pada saat itu kan akhirnya tidak dipersiapkan. Makanya di awal kita sudah sampaikan supaya bantuan saran prasarana ini tepat sasaran, tepat guna. Artinya tidak kebesaran, tidak kekecilan, kemudian tidak salah subjek. Nah, dari beberapa diskusi kita belakangan kemarin, Pak, seperti yang juga Bapak sampaikan, kami juga sudah mengutarakan bagaimana kondisi existing di kami. Yang pertama, kalau kita buat secara ontual, kita kan memang belum ada guideline-nya, Bapak. Bahkan, Bapak juga kan cukup terkejut ketika mendengar anggaran kami yang segitu besar untuk di beberapa bantuan tersebut. Nah, itu berarti kan masuk hal yang dibilang tidak tepat, belum tepat secara jumlah. Artinya ketika kapasitas supply-nya kemudian mesin tidak cocok, akhirnya ada kemungkinan kebermanfaatannya tidak berjalan. Bahkan mungkin bisa jadi tidak bermanfaat justru sama masyarakat sekitar. Nah, dengan adanya NSPK ini, kita ingin mereduksi hal-hal seperti itu supaya tidak terjadi. Nah, atau bahasa tegasnya adalah ya tidak gagal, tidak mangkrak apa yang kita susun apa yang kita akan kasih ke masyarakat itu. Nah, makanya kriterianya seperti apa, mulai dari nanti juga seperti yang kita bahas hari ini Pak, yang saya juga beri jawaban sebenarnya Pak, kan tadi kan seperti Bapak sampaikan, ini kan di awal saya sampaikan ini apa persiapan harapannya, apa-apa catatan kita hari ini itu bisa dilengkapi sehingga dapat nanti disampaikan dalam lapor penurunan. Kemarin kami dari tim kementerian sudah merancang jadwal mingguan terhadap kegiatan kita ini Pak. Kalau memang perlu disesuaikan, tapi saya belum lihat apakah rancangan mingguannya sudah ada Pak dari TPB sendiri sanggahannya. Karena kan kalau tidak salah saya juga kemarin usulkan dari rapat persiapan ini minggu depan teman-teman IPB, TAIPB itu boleh datang menyampaikan laporan pendahuluan yang final ke Jakarta. Jadi catatan itu aja Pak, kita lebih mentitik beratkan kepada bagaimana supaya bantuan sarana prasarana tepat guna tepat sasaran. Nah, apa yang makanya tadi latar belakang Pak, latar belakang kira-kira kenapa sih pentingnya JUIS ini? Kemudian bagaimana sejauh ini seperti apa kesan habitnya pemerintah dalam hal untuk memberi bantuan ini? Lebih terfokus kepada besar anggarannya dengan harapan terjadi lompatan-lompatan yang dalam skala besar. Nah, berdasarkan pengalaman dari IPB, apakah memungkinkan seperti itu dalam skala bisnis terjadi lompatan-lompatan yang sangat signifikan yang kita harapkan dari skala lokal, regional, atau terjadi lompatan dari lokal langsung ke ekspor, kurang lebih seperti itu. Nah, artinya itu yang menjadi second opinion yang kita dapat terima dari para akademisi. Nah, kemudian kemungkinan Pak, ini juga hari Minggu depan kita akan boleh undang
Nah, ini tadi masih pembahasan Pak narasumber terkait bagaimana filosofis transmigrasi, seperti apa sejauh ini, seperti apa kondisinya. Itu yang kita nanti kita siapkan untuk pertemuan selanjutnya. Jadi dari sisi filosofis transmigrasi yang dapat, bagaimana kondisi transmigrasi yang dulu, kemudian bagaimana transformasi yang kita harapkan. Nanti kita dari teman-teman saya sebagai akademisi yang sering melakukan riset, bahkan mungkin bekerja sama pemerintah bukan 1 kali 2 kali ini kan Bapak. Nah, Ya. Hmm. ya, untuk penerima bantuan ini. Nah, jadi kalau boleh ditanya, termasuk kalau memang sudah ada secara sistematikanya, kira-kira sistematika laporan pembayaran seperti apa? Kemudian metodenya akan digunakan apa Pak? Misalnya kan kita kan nanti kan ada kriteria ini Pak. Misalnya Hmm. kalau ada kriteria kan pasti ada yang namanya layak, apa namanya eh, memenuhi syarat atau apalah namanya, belum memenuhi. Siap. Hmm. Kenapa tidak memenuhi syarat? Nah, Pak, jadi apa toolsnya nanti akan kita gunakan sehingga pada saat makanya kan kita ada di uji petik. Nanti salah Hmm. satunya adalah Rasa Jaya ini yang dicanangkan untuk memperoleh bantuan sarana prasarana di tahun anggaran 2026 Bapak. Nah, kalau dari saya apa adanya aja Pak tampilkan. Misal kekurangannya apa ada, kemudian nanti saya juga coba bantu share regulasi internal kita. Kemudian Hmm. itu jadi pertimbangan Pak, dokumen-dokumen apa aja yang sudah ada atau data-data apa aja saja yang ada di kita yang bisa dimanfaatkan. Kemudian apa persyaratnya? Di kita kemarin coba diskusikan persyaratnya kan, belum kita bicara legalitas tangannya. Betul. Harus tidak bermasalah. Itu kan jadi prasyarat kemarin kan Pak. Jadi kemudian apalagi Pak, nanti kita buat aja nanti prasyarat, kriteria dan sebagainya Pak. Nah, di sini juga ada hadir Pak teman kita dari Pusaka ya Bu. Mana tahu ada tambahan atau tanggapan di kita namanya Pusat Strategis Kebijakan Bapak. Nah, nanti ada tanggapan dari beliau, nanti boleh tanggapan Pak Cahya. Ada Bu? Baik, terima kasih. Izin Pak Dir. Silakan. Selamat pagi Pak Cahya. Pagi, Bu. Saya Rahma, Bapak dari Pusat Strategi Kebijakan Transmigrasi. Nggih. Menyimak ini sudah 1,5 jam. Saya jadi berasa di tempat asing karena yang dibahas Pak Dir sangat teknis, yang sama sekali berbeda dengan yang biasa kita sehari-hari. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Meskipun ini baru pertama kali saya ikut terlibat ya Pak, jadi mohon maaf mungkin nanti kalau masukannya tidak sesuai atau sebetulnya itu sudah ada sebelumnya gitu. Pertama mengenai Monex Pak, tadi kan Bapak sampaikan juga di paparan bahwa di kementerian lain pun di NSPK-nya itu sudah ada tentang sanksi administratif. Nah, belajar dari beberapa kejadian yang ada di kementerian lain, mungkin nanti di NSPK yang sedang disusun ini, sanksi administratif bagi penerima yang tidak patuh atau menyalahgunakan bantuannya itu bisa disampaikan lebih detail, begitu juga dengan tata cara penegakannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kan NSPK-nya fokus kepada kriteria penerima bantuan. Nggih. Mungkin nanti dalam kriteria ini bisa disajikan 4 kriteria Pak, kriteria meliputi umum, teknis, administrasi, dan prioritas. Nah, saya rasa kalau umum, teknis, administrasi, nanti kan ada kriterianya tersendiri. Nah, untuk kriteria prioritas, asumsi saya, kalau nanti ada pengusulan secara bottom up, akan ada banyak usulan. Nah, jadi diperlukan kriteria prioritas, nanti ada skala prioritasnya, agar menjamin bantuannya itu tepat sasaran dan meningkatkan dampak ekonomi di kawasan transmigrasi. Mungkin itu saja Bapak yang saya sampaikan. Terima kasih.
Makasih. Ya Bu, terima kasih banyak. Nanti insya Allah akan dijadikan masukan yang penting untuk melengkapi draft kriteria penerima. Terima kasih. Baik Pak, Pak Kaya. Nanti kalau boleh Pak ditambahkan lapor pendahuluan Pak terkait juga timeline ya Bapak rencana tadi tidak ada Pak, saya lihat. Nanti Nah, rencana kerja mingguannya juga boleh ditampilkan Bapak. Nanti kalau tambahannya. Terus tambahannya adalah kalau boleh metodenya melakukan penilaian nanti juga boleh dilakukan Pak. Terus nanti rancangan kita untuk menentukan penilaiannya apa Pak? Apa seperti yang Bu Rama sampaikan, mungkin bisa jadi kayak penilaian kategori, ada sangat layak, kurang layak, tidak layak, atau seperti apa. Atau bisa mungkin alternatif lain, misalnya prioritas tinggi, rendah, sedang, ya, lainnya. Nah, ya, kemudian apakah nanti metodenya selain tahapannya apakah dengan pakai indikator, kemudian apakah ada pakai bobot, kriteria, kemudian apakah pakai ada Pak dengan melibatkan masyarakat dengan validasi partisipatif. Nanti di laporan pendahuluan kalau boleh Pak nanti dibuat aja rancangannya Bapak. Nanti termasuk siap. Tapi mungkin belum bisa semuanya masuk dalam laporan pendahuluan ya. karena ini kan masih pra pendahuluan Pak, artinya Ah, persiapan untuk menyampaikan laporan pendahuluan. ah, Jadi ini adalah kegiatan kita sebelum kita nanti menyampaikan laporan pendahuluannya Pak. Jadi kan kita kalau boleh kemarin saya sampaikan di jadwal timeline-nya minggu depan teman-teman dari tenaga ahli datang ke Jakarta menyampaikan laporan pendahuluannya. siap. Ya. Nah, Nah, kalau nggak salah jadwal Pak Cahaya kan agak padat nih saya lihat. Maksudnya kan Bapak kemarin kan kalau nggak salah ada juga ngajar jam 2 kan Pak. Nah, saya ya, untuk kesediaan dari Pak Cahaya dan tim untuk minggu depan itu available-nya, ketersediaan waktunya di hari apa, supaya kita juga, untuk saat ini Pak, kita rebut-rebutan ruangan Pak, kalau untuk rapat sekarang, makanya kalau boleh jauh-jauh hari Pak, boleh sampai kesediaan harinya. siap. Poin intinya yang saya sampaikan di awal Pak, untuk Junis ini, meng-highlight adalah kriterianya Pak, meng-highlight siapa penerimanya, kemudian secara teknis nanti kita di minggu depan lagi pembahasannya terkait ruang lingkup, batasan ruang lingkup, sejauh mana pembahasan jenis ini. Apakah kita juga akan membahas mekanismenya dan mekanismenya sejauh mana ruang lingkupnya Bapak. Nah, kemudian termasuk definisi istilah-istilah supaya tidak jadi bias ketika kita membahas apa itu komoditas unggulan, apa itu produk unggulan. Nah, kurang lebih itu aja Bapak yang boleh saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman lain sudah cukup Bapak, mengingat juga kan waktunya seperti Bapak sampaikan kalau boleh jam setengah 11 kita sudah selesai. Karena ini rapat kita pra pendahuluan, persiapan pelaksanaan laporan pendahuluan, kurang lebih itu catatan dari kami Bapak. Ya, mungkin itu dari tanggapan dari teman-teman di forum Lurik. Kalau teman-teman dari, apakah ada? Kalau nggak salah di sini ada Mbak Maria dari PMT, ada Mbak Karistin dari P2KT, dan Mas Fikri, tim kita sebenarnya lagi ada berkegiatan mungkin sambil nyambi nih Bapak, teman kita. Kalau ada tanggapan dari teman-teman dari ruangan secara daring? Mas Mon, izin Mas Mon, Ya, Mbak Karistin dari mungkin mempertegas lagi yang terkait kriteria. Karena memang harus didetailkan lagi karena berkaca eh, izin mendapatkan informasi sebelumnya pernah ada bantuan alat penggiling padi di Mesuji dan di Banyu Asin tuh penggiling padi dan jagung juga, tapi terbengkalai seperti itu yang pasca panen. Mungkin kriterianya memang harus diperdalam. Eh, Kalau kasusnya itu ada yang memang perebutan hasil eh, pasca panen itu hasil dari penggilingan padinya itu mas antara pengelola dan pemerintah itu berebutan hasil seperti itu. Memang harus didetailkan lagi seperti apa seperti itu. Kemudian terkait ini apakah nanti izin bertanya untuk monitoring dan evaluasinya itu apakah termasuk di dalam NSPK ini juga nggak? langsung saya tanggapi Mbak Karistin, untuk sementara untuk Monet
Belum, Mbak. Nah, karena kan memang fokus kita adalah kriteria penerima bantuan sarana produk unggulannya. Untuk sementara belum. Tetapi nanti ini bisa jadi berkembang pada saat pembahasan diskusi nanti dan juga. Karena ini baru rapat perdana di kita untuk rapat pra laporan pendahuluannya, Mbak Christine. Tapi untuk sementara kita tampung dulu setiap masukan dan sarannya. Oke, Iya, terima kasih. saya menambahkan sedikit. Ya, kami menyebar kuesioner untuk rantai pasok, rantai tata niaga komoditas itu, Bu. Berharap kita bisa tahu sebenarnya berapa produksi di daerah situ dan kemana lari dari komoditas itu. Sehingga nanti dari situ kemungkinan kita bisa menjustifikasi semacam kapasitas yang paling memungkinkan gitu ya di setiap daerah itu seberapa. Mungkin itu nanti menjadi dasar gitu ya, menjadi dasar ketika kita akan membuat kriteria dari eh, terkait dari kapasitas ya. Jadi kapasitas eh, peralatan yang akan diajukan atau akan diberikan. Mungkin demikian dari saya. Baik, terima kasih Mbak Karisti, terima kasih tanggapan dari Pak Cahyo. Dari teman-teman lain yang secara daring ada tanggapan, saya tunggu dalam hitungan 10, 10. Saya pikir tidak ada lagi Pak Cahyo dan teman-teman dari PP atau dari selain Pak Cahyo dari tim TA, karena suara Pak Cahyo saja yang kedengaran dari di tema ini. Iya, tadi Bang Hair saya panggil-panggil juga belum nongol. Baikkan tuh ada tuh baikkan, baikkan tenaga pendukung kita. Nanti TA-nya ada Pak. Kalau Mungkin takut sama saya mungkin. boleh boleh dibantu share screen Bapak supaya Pak Dirut dikata siapa tim TA dan tenaga pendukung Bapak. Boleh Oh dibantu. iya, Mas Anan tolong di-share tadi tim itunya. Assalamualaikum Pak, izin. Salam nanti. Oh siap. Nah, Pak Direktur, ini tim tenaga ahli. Jadi saya sendiri Cahya Muhadi biasa dipanggil Cahyo. Kalau di binaan saya dipanggil Pak Kos. Kebetulan saya punya forum coaching klinik IKM Pangan Indonesia. Saya ngajar di Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan. Kemudian ada Pak Slamet Widodo, beliau dosen di Teknik Mesin dan Biosistem IPB. Beliau ahli teknik pertanian, termasuk kontrol-kontrol otomatik, sensor suhu, dan lain-lain. Kemudian ada Pak Yudi Kadirin, beliau dosen senior di program studi teknik sipil dan lingkungan IPB. Nah, beliau keahliannya adalah bagaimana prasyarat bangunan, kemudian saluran irigasi, limbah, penanganan limbah, dan lain-lain. Kemudian ada Bu Farida, beliau ahli ekonomi, pertanian, dan agribisnis, eh, tata niaga, rantai pasok, dan lain-lain. Kemudian ada Mas Hendra Khairizal, kadang dipanggilnya Hendra, kadang HR, kadang Ijal, kadang Lasso, banyaklah panggilannya. Itu ahli ekonomi dan ekosistem bisnis. Jadi terkait dengan kelembagaan, terkait dengan sengketa, eh, potensi sengketa dan lain-lain itu ada di Bang Hendra. Kemudian ada tim administratifnya, ada Mas Akbar, Mas Anan, Bu Ika, dan Mas Zaidan. Demikian Pak Direktur. Ya, terima kasih Pak Cahya. Tadi kayaknya udah mau menyampaikan sepatah dua kata dari Pak Hendra ya Pak. Ya, monggo Mas Hendra. Bukan Pak, izin absen Pak. Mohon Pak. Nggak dihitung absen kalau cuma ngomong doang. Itu Ya, doang. sudah Mohon maaf sudah Pak Direktur, saya bercanda terus loh ini. Takutnya nanti kaget. izin Pak Direktur, izin Pak Ketua. Tapi kalau tidak ada lagi berarti tidak ada dari tanggapan dari Pak Hendra ya. Iya. Baik, eh, terima kasih buat Bapak Ibu, baik yang hadir secara langsung di ruangan Direktur PPUT maupun yang berkenan hadir di secara daring di ruangan Zoom meeting.
Terima kasih dari teman-teman tenaga ahli, tenaga pendukung dari DPNA. Kami menunggu tindak lanjut dari hasil pertemuan hari ini. Ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan. Pertama, hasil masukan termasuk catatan, mulai dari inventarisasi regulasi, kemudian penajaman terkait kriteria, kemudian terkait penajaman hal-hal lainnya administratifnya, baik tadi sampai bagaimana tadi mempertimbangkan sisi administratif, teknis dan sebagainya, itu boleh ditambahkan ataupun nanti hasil notula dan rekaman ini akan saya bagikan ke teman-teman di PMA sebagai hasil perbaikan sebelum penyampaian laporan pendahuluannya. Kedua, kami juga menunggu jadwal yang pasti dari teman-teman tenaga ahli dari PMA terkait pelaksanaan laporan pendahuluan yang boleh dilakukan secara langsung di Kementerian Transmigrasi Bapak Ibu. Nah, terus selanjutnya yang ketiga terkait rancangan timeline yang sudah kami sampaikan dari tim kementerian, itu juga boleh disampaikan kepada kami sehingga kita boleh sama-sama memonitor, sama-sama mengupdate terkait kegiatan kita secara mingguan. Kurang lebih itu aja Bapak Ibu. Terima kasih saya sampaikan kembali kepada Bapak Ibu. Terima kasih Pak Cahyo selaku Ketua Tim dan Bapak Ibu tenaga lainnya dan juga kepada teman-teman tenaga pendukungnya. Terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali dan selamat mengajar Pak Cahyo. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Bapak Ibu, saya end meeting di ruangan Zoom ya. Mau nyobain ini buah merah?